Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Masih saya membahas tentang seputar view CLI, dan di video ini saya masih meneruskan tentang Vuex. Jadi kayaknya di video ini adalah video terakhir saya tentang Vuex ya. Nah, di video ini saya mau membahas bagaimana kita bisa membuat structure dari file Vuex ya. Mengingat kalau kita lihat sebetulnya sudah kita pisahkan ya, sudah kita pisahkan Vuex, variable Vuex itu dari main.js ya. Yang semula kita letakkan di main.js di sini, dan kita sudah pisahkan itu di video yang sebelumnya itu, kalau nggak salah di mana itu ya, di video ini nih, di nah ini nih, mengelola variabel Vuex ya. Tetapi saya rasa masih terlalu belum baik ya. Kenapa? Karena walaupun kita pisahkan, nanti kan di sini store.js ini adalah sebuah file yang menyimpan segala sesuatu tentang Vuex, mulai dari nanti state-nya, mutation, action, getters ya. Dan kalau kita lihat semua state ada di sini nih. Misalnya kayak state is login untuk kita login dan logout ya. Lalu nanti ada state to do di sini. Ini untuk digunakan mengakses URL to do dari mulai nanti diedit ya, diupdate, di-delete dan sebagainya. Nah, nanti di sini kalau kita membuat aplikasi yang lumayan besar ya, nanti variable-variable store ini nanti akan bertambah dan akan meliputin dan akan mengikuti yang lainnya, seperti gettersnya akan bertambah, actionnya akan bertambah, mutationnya juga akan bertambah. Nah, kalau dia semakin bertambah kayaknya akan sangat sulit untuk di manage ya. Maka nanti solusinya adalah kita membuat bagaimana segala sesuatu yang ada di Vuex itu mudah di manage, dan salah satunya saya akan memisahkannya ya. Jadi gini nih, saya sudah buatkan diagramnya. Jadi yang warna biru ini adalah sebuah folder. Ini menandakan dia folder stores ya. Nanti di dalam folder stores itu ada folder to do. Nah, nanti di dalam folder to do itu ada folder out ya. Kenapa saya buat dua? Karena di sini di store.js ini kan ada dua modul nih. Ada dua modul, yaitu modul out modul sama modul to do modul ya. Tetapi masih tergabung di sini semua nih. Out modul masih di sini, sedangkan to do modul masih di sini. Nah, nanti akan saya pisah. Cara pisahnya nanti saya buatkan dua folder ya. Masing-masing folder itu nanti ada gettersnya untuk to do dan indexnya untuk JS. To do ini cuma getters ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat di modul to do ini ada getters, dan nanti indexnya itu akan menyimpan yang state-nya ini beserta gettersnya nantinya ya. Dan kalau getters itu sendiri nanti untuk getters khusus gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini out, nanti ada mutation, ada action, ada getters. Kenapa? Karena out ini lebih lengkap ya. Karena di sini ada mutation untuk mengubah statusnya, change statusnya misalnya dari is login false menjadi is login true, menandakan sudah login ya. Actions ini nanti digunakan untuk mengeksekusi mutation ini ya. Lalu getters ya, oke, untuk mengambil nilai dari variable is login. Nah, karena di sini ada mutation, action, getters, maka dia lebih banyak filenya. Mutation, action, getters, dan index nanti akan menampung semua dari out modul ini ya. Oke, kita coba aja ya supaya enggak pusing ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ada sebuah folder namanya stores ya. Jadi di sini saya buat langsung di bawah folder src ini ya, saya buatkan stores seperti ini ya. Nah, nanti di dalam stores ini ada folder to do sama folder out ya. Oke. Di sini saya buat folder to do. Oke. Di dalam folder store juga kita buatkan sebuah folder lagi out ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di to do ini ada getters.js sama index.js ya. Di to do ya. Kita coba buatkan dulu. Getters.js. Satu lagi kita buatkan
index. Ya, ini bebas ya, mau main juga boleh ya. Di sini saya buatkan JS saja, index saja ya. Index JS ya. Supaya nanti nggak pusing apa sih beda main.js ini dengan main.js di sini nantinya ya. Maka saya pisahkan dia menjadi index. Saya bedakan maksudnya dia index.js ya. Oke, di sini di out ini nanti ada mutation, action, getters, index.js, ada 4 file. Mutation JS ya. Lalu ada getters.js ya. Ada actions ya tadi ya. actions.js ya. Lalu ada index.js. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tutup terlebih dahulu semuanya supaya nggak pusing ya. Nah, baiklah. Saya akan mulai dari out module ya. Out module itu yang ini ya. Saya akan ambil yang ini saya akan pindahkan ya. Ini akan saya pindahkan. Saya cut ya. Untuk out module ini saya pindahkan di sini ya. Nah, di sini saya buat export default seperti ini dan di dalamnya seperti ini. Dan jangan lupa kan ada mutation tadi ya. Ada mutation di sini. Ini ya. Lalu nanti ada actions ya. Kita ambil juga, kita buat juga, kita kosongkan masih. Dan ada getters ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang masing-masing kita nih mutation ya, kita cut. Ini mutationnya out module ya. Jadi di sini nih. Sama kita buat export default dan kita letakkan. Nah, nanti kalau ada banyak mutation di sini ya tinggal dikomakan aja ya. Di koma mutation apa lagi ya gitu ya. Karena ini hanya satu ya. Jadi lihatnya simpel seperti ini ya. Oke, nanti di index ini kita import ya untuk mutation tadi index pada out ini ya. Nah, di sini kita import mutation ya. Kita samakan aja namanya mutation tapi bebas ya. From. Nah, di sini ya. Ya, karena satu folder, boleh pakai JS-nya juga nggak apa-apa ya, atau mutation saja tanpa .js ya. Nah, jadi ini mutation ini kita letakkan di sini. Mutations. Nah, gitu. Ya. Ini beda ya. Ini kalau ini memang key-nya, sedangkan ini value-nya ya, yang namanya bebas ya. Lalu action nih. Mutation sudah nih ya, action. Kita cut di sini ya. Oke, kita export default lagi. Export default ya seperti ini, kita pastekan. Oke, nah kita import juga di sini ya, supaya masih bisa berjalan. Itu actions ya, actions. Oke. Di sini sekali lagi namanya boleh beda ya teman-teman ya. Mutation apa, action apa. Tapi kalau yang ini harus mutation ya, karena ini adalah key ya, yang nggak bisa diubah ya. Actions. Nah, tuh. Oke, gettersnya kita ambil juga ya. Nah, getters di sini nih kita export default. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, kita import lagi di sini. Import getters. Oke. Nah, di sini getters. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti di store ini kan sudah semua nih, teman-teman ya. Jadi ya ini kita hapus saja. Oke, nah. Tapi out modulnya kan terpisah jadi ya. Di sini tadi ada. Nah, ini kita import di sini ya. Kita import misalnya dengan nama import tetap dengan nama ini ya, out module ya, out module. Ada di dalam mana? Ada di dalam folder store ya. Sedangkan ini kan di store nih. Ya, jadi kita masuk ke dulu di dalam folder store. Ya, titik ini folder store. Nanti dalam folder itu kan ada folder out ya. Ini folder out. Nanti di dalamnya kan ada index nih. Nah, itu. Di sini tetap ya. Oke. Hal yang sama kita untuk to do ya. Nah, jadi ini kita tutup aja nih biar nggak pusing ya. Nah, sekarang kita ke to do.
kita ambil yang ini dulu sebagai indeksnya nanti ya. Untuk to do kita buka di sini ya, kita export default seperti ini. Oke, dan dia cuman punya getters ya untuk ambil nilai to do itu ya. Jadi kita tambahkan di sini getters tapi masih kosong ya. Oke. Sekarang kita ambil getters ini, cut ya, kita letakkan di gettersnya to do. Oke, export default. Nah, seperti ini. Kita save ya. Oke, kita import di sini nih ya. Kita import pada indeksnya to do ya. Import namanya bebas, getters ya. From misalnya. Nih, getters ya, karena satu lokasi ya. Oke, jadi di sini getters. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita hapus nih. Ya, kita hapus saja dan kita import index untuk to do modul ini ya. Ada di dalam ada dalam store, ada di dalam folder to do lalu index ya. Jadi di sini import, kita kasih nama yang sama aja kayak ini, to do modul ya. Agak enggak mengubah namanya ya. Oke, from sama dalam folder stores, dalam folder to do, dan nama filenya index. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita lihat pada file store.js ini kan lebih simpel ya teman-teman ya, dan lebih simpel dan mudah untuk dibaca, dan waktu kita mau mengembangkan yang lain-lain itu mudah terstruktur jadinya ya. Nanti tinggal buatkan foldernya, dan dalamnya ada folder indexnya dan mutation, action, getters, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita membuat seperti pola seperti itu ya. Oke, jadi mudah di manage juga ya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita yang paling penting tuh kita coba ya, apakah berjalan atau tidak ya. Nanti takutnya setelah diubah seperti itu yang nggak berjalan ya, percuma saja ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya jalankan ya, localhost 8080 run sub ya. Sekarang kita coba. Oke, yang ini kayak ini sudah ada nih ya. Kita refresh saja dulu. Nah, sekarang kita coba apakah saya bisa login masih tetap dengan menggunakan user yang lama ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita login. Oke, to do juga bisa ditampilkan gettersnya to do ya. Oke, kita coba tambah nih. Task 3 tambah. Oke, to do berhasil ditambah dan task 3 masih bisa ditambahkan di sini dan ditampilkan. Kita edit dannya, kita ganti done ya, update. Oke, update data to do berhasil dan di sini sudah ada done. Kita coba delete. Yakin data to do akan dihapus ya. Oke. Semula masih tetap berjalan seperti semula ya teman-teman. Jadi walaupun kita buatkan struktur seperti ini, fungsionalnya masih tetap berjalan. Nah, inilah video yang saya jelaskan. Maksudnya tentang inilah yang saya jelaskan pada video ini. Jadi dengan membuatkan struktur file dari Vuex itu ya, itu membuat aplikasi kita itu semakin mudah untuk dibaca dan semakin mudah untuk dikembangkan ya, dan semakin terstruktur. Oke, itu saja ya mungkin teman-teman yang bisa saya sajikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.